kuntilanak itu mas. Cuman mungkin sebutnya bukan kuntilanak kali ya. Iya kan orang sini sebutnya sadako kan. Iya sadako ya. Kalau kita sedekah gitu. Wah, per bulannya tuh rata-rata aja mas. Iya ya basicnya aja lah kan. Basic ya. Kalau kotornya tuh sekitaran 163 lah mas. Berarti sekitar 17 juta ya. Iya, kotor ya, belum dipotong. Buat palet loh. Buat pertama masuk rumah itu tuh waktu pindahan, ternyata di pintu masuknya tuh di atasnya tuh ada semacam jimat orang Jepang gitu. Ketembak juga tanganku mas. Oh, ketembak paku? Iya, ketembak mesin tembak paku ya. Paku? Iya. Wah, tembus dong. Waduh, tembus mas dari ini sampai sini. Kan masih ada bekas itu. Hantu ini mas, biksu gitu mas. Biksu. Podcast Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senpai Tachi. Hari ini podcast Jepang bersama Ojol Japan memiliki bintang tamu saudara Bobby. Bintang tamu. Nah, dari mana saudara Bobby? Saya kalau di Jepang dari Miekeng, Kuanagun. Kalau di Indonesia dari Karawang. Oh, dari Karawang. Ya. Oh, sudah berapa lama di Jepang? Udah 5 tahun mas. Sudah 5 tahun? Iya, udah 5 tahun pas. Oh, udah lama juga ya? Lama, nah, rencana sampai berapa lama di Jepang? Rencana sih mau 5 tahun lagi, 10 tahun. Wow. Asli dari Karawang? Ya, Karawang. Terus waktu umur 18 tuh pengen nyoba tuh ke Jepang kan. Iya. Ikut-ikut tuh LPK. Nah ya langsung lah rezekinya kan, cuma 3 bulan langsung ke Jepang. Wah, beruntung sekali. Melalui jalur swasta atau jalur negeri? Lah jalur swasta mas. Jalur swasta? Soalnya kalau negeri itu kan saya lihat peraturannya tuh kayak sedikit lama ya. Jadinya Iya. saya milih swasta walaupun agak mahal. Oh, sampai berapa tuh kena tuh Mas Bobi? Wah, kurang lebih sih bisa 40 sampai 45 ya. Kalau waktu itu tuh. Wah, mahal juga ya? Iya, mahal mas. Itu beli kebun dah luas itu. udah bisa beli sapi mas itu. Beli sapi ya bisa benar-benar. Jadi Mas Bobi sekarang sudah 5 tahun di program pemagang ya berarti Iya, Mas Bobi ya? magang. Jadi selama di Jepang Mas Bobi, suka dukanya apa? Suka dukanya tuh ya, kalau sukanya dulu ya, apa dukanya dulu mas? Ya terserah lah, sukanya Iya. dulu apa dukanya dulu. Mungkin sukanya dulu aja ya. Iya, boleh. Sukanya tuh bisa kerja sambil traveling gitu mas. Oh. Iya, bisa ngerasain 4 musim juga kan, kayak nggak Iya. bisa dirasain di Indonesia gitu. Itu sih. Jadi dari 4 musim itu sukanya musim apa? Saya tuh paling suka musim semi sama musim salju. Musim salju? Iya. Wah, main ski berarti ya? Iya, itu yang ditunggu-tunggu kalau musim dingin. Wah, enak dong bisa main ski ya kan? Yang di Indonesia nggak bisa kan? Nah, Indonesia nggak bisa. Bener-bener. Kalau dukanya Mas Bobi? Kalau dukanya mulai dari tempat kerja sama pato yang cukup jauh ya mas ya. Kalau di estimasinya tuh bisa pulang pergi tuh bisa 40 sampai 50 menit sih mas. Wow. Oh gitu? Iya. Jauh ya? Iya jauh mas. Jadi dukanya ya dari apa tuh jauh ya? Iya dari apa tuh jauh banget mas. Kangen keluarga juga pasti ya kan? Wah itu sih udah pasti mas. Cuman yang paling ini sih yang bikin paling jengkel tuh atasan sama teman kerja yang inilah itu ngebuat. Oh ada Iya, ada teman kerja sama atasan yang toksik juga berarti? Iya yang toksik. Waduh sampai kayak pengen pulang gitu. Pengen pindah tempat kerja gitu kan. Cuma Iya. ya karena peraturan dan kontrak kan ya ditahan-tahan dan bentar lagi ini gitu. Jadinya ya udah ditelan aja, pahit suka dukanya gitu. Jadi ini setelah kontrak selesai bakal pulang ke Indonesia atau nyambung program baru? Kayaknya bakal langsung nyambung mas. Langsung nyambung? Iya, soalnya tuh kemarin udah sempet pulang 2 kali ke Indonesia. Oh gitu? Iya. Jadi bakal langsung nyambung aja gitu. Berarti udah nggak niat pulang lagi kayaknya ya? Niat sih mas, mungkin 2 tahun lagi insya Allah. Oh jadi nyambung 2 tahun, nggak balik lagi gitu? Iya, nggak balik lagi sampai 5 tahun nanti.
Udah cukup modal ya kan? Iya cukup, ada pulang langsung. Pulangnya kembali ke Kerawang ya? Iya, pulangnya ke Kerawang dulu, habis itu langsung ke tempat orang tua di Tasik. No. Tadi kemarin kan kita udah pernah ngobrol nih. Iya. Mas Bobi cerita kan di tempat tinggal sekarang tuh ada ya hal-hal mistis ya kan? Iya. Emang ada hantu di Jepang, Mas Bobi? Wah, ada Mas. Mungkin ya bagi orang-orang tuh ada yang nggak percaya atau ngira kita tuh gimana gitu ya. Cuman bagi kita yang ngalamin sendiri itu ya gimana ya, mau nggak percaya juga tapi nyata gimana Mas itu. Jadi bingung gitu kan gitu. Iya. Iya. Jadi gimana? Sebenarnya Mas bukan di Apato ini aja Mas. Di Apato yang aku kan ini dulu pindah ya, sempat pindah. Iya. Nah, di Apato yang dulu juga sempet ada gitu kejadian ini. Oh, di apa tuh sebelumnya? Iya. Berarti sebelumnya bukan di rumah sekarang gitu? Iya, bukan di rumah sekarang. Oh. Dulu tuh bertiga, pas sekarang kan bersembilan. Satu rumah 9 orang? Iya, satu rumah 9 orang. Waduh. Nggak bebas tuh kayaknya. Wah. Ngantri Mas semuanya mau ngabang. Aduh. Udah kayak penampungan deh. Aduh. Jadi di rumah yang 3 orang tuh seperti apalah sosoknya Mas Bobi? Jadi ceritanya gini Mas. Waktu itu saya sama istri saya, sebelum jadi istri tuh masih pacar ya gitu. Iya. Jadi saya tuh lagi video callan malam-malam. Tiba-tiba si istri saya itu kayak nyium bau nggak enak gitu kan ya. Iya. Bau-bau ya yang nggak bisa dijelasin sama kita gitu. Bau sampai mual gitu, sampai muntah-muntahnya, tapi sekedar ini ya suara. Terus kenapa kan aku tanya tuh. Iya. Pas aku tanya tuh, itu katanya di belakang kamu ada sosok kayak Tuan Putri gitu. Modelan Jepang gitu Mas. Nah di belakangnya diikutin sama kayak sosok pangeran, tapi pangerannya compang-camping gitu. Oh, iya. Jadi berarti si putrinya bagus tampilannya. Iya. Si pangeran compang-camping. Nah, penglihatannya tuh di istriku tuh katanya kayak hologram gitu Mas. Berarti putri zaman dulu ya. Berarti istri bisa melihat lah ya. Bisa melihat itu. Oh. Nah, dan kenapa bisa mual-mual? Nah, jadi di kamarku itu, nah di visualku itu kan ya putih ya tembok biasa. Di visual istriku itu kayak banyak darah gitu Mas. Waduh. Nah gitu. Makanya, itu di daerah mana Mas Bobi? dari Apato yang sekarang sih kurang lebih 5 menit gitu. Di Kisosaki Mas. Oh, masih di Mieken juga ya? Mieken Kisosaki. Berarti itu apartemen bukan rumah gitu? Oh itu apartemen Mas. Aku yang itu bukan rumah. Oh. Ngeri juga ya? Wah. Saya juga waktu tahu itu awal pertama kalinya aku tahu istriku tuh bisa inilah gitu, bisa peka dengan yang hal begitulah. Wow. Dan karena aku suka juga kayak wah seneng gitu. Jadi itu kan di apa tuh yang lama, iya. di apartemen yang lama kan. Nah kalau yang di rumah yang baru ini? Wah di rumah yang baru ini ada cukup banyak juga Mas. Nanti ada plot twist juga yang bikin seru. Nah jadi awalnya tuh kan aku tuh pindah ke Pato ini sama teman-teman Mas Kohai kan. Suka ada ini loh Mas. Jadi kalau aku pulang lembur, pernah tuh aku pulang lembur kan, aku kan pulang paling pertama terus. Masih gelap tuh kan malam-malam. Nah ada di atas tuh ada suara kayak langkah kaki, kayak lari gitu. Kayak debut gitu. Nah kan, lah ini ada yang cuti kan kata gue tuh, ada yang cuti. Ya kan kebetulan 9 orang juga kan? Iya 9 orang kan, itu juga nggak merhatiin semuanya ya, kan. Bener. Iya kan, ya, oh ada yang ini. Nah aku buka tuh kan pintu, kok gelap gitu ya kan, kok ada yang ngambil YouTube apa masih pada gelap. Aku cek gitu kan, di atas lantai 2. Iya. Ternyata tuh
nggak ada siapa-siapa mas. Nggak ada siapa-siapa. Nah hal itu juga di beberapa hari kemudian tuh kan ternyata bukan cuma aku yang ngerasain. Teman-temanku juga suka ngedenger gitu kalau lagi dia ngambil cuti sendiri nih katanya, suka ada suara gitu langkah kaki di ini tuh di kamar sebelah di lantai 2. Wow. Iya. Saya juga pernah waktu itu lagi masak tuh sendiri kan, ngambil cuti, lagi masak tiba-tiba ada suara langkah kaki kan, kira maling kan. Iya. Aku nyiapin pisau aja kan, aku ada maling. Jadi mau bacok maling lah ya. Takutnya kan dia udah bawa senjata ya, aku gitu kan. Aku cari, ya ternyata nggak ada gitu. Oh jadi berarti tuh bukan ada orang lain gitu kah? Bukan. Berarti posisi rumah kosong, ada yang jalan. Ada yang jalan, suara jalan. Itu sering banget itu kok itu mas. Kayak udah nggak aneh sih kok di kala itu mah gitu ya. Nah yang lucunya tuh temenku tuh sampai inisiatif beli papan oja gitu. Hah? Beli papan oja. Papan oja tuh apa? Papan oja tuh kayak permainan di luar negeri yang buat manggil hantu gitu mas. Mungkin kayak jalangkung gitu ya, versi luar negeri gitu. Oh yang ada iya. Bintang pentagramnya gitu enggak? Enggak, jadi kayak papan nanti kayak ada huruf-hurufnya digerakin gitu kayak manggil setan gitu. Oh iya ya pakai koin gitu bukan? Iya ya, pokoknya nanti kan ada alatnya gitu kayak mungkin nanti manggil hantunya nanti katanya tuh gerak sendiri itu ya itu katanya. Iya gitu. Ternyata kan ya nihil kan kok gitu. Nggak ada kan kalau dia cobain tuh si temanku cobain ya nggak ini. Cuman kan aku tuh ya penasaran juga kan gitu. Ya aku ke istriku aja gitu. Ini di sini banyak kejadian gitu. Bisa tolong ini nggak gitu, liatin gitu kan. Iya. Ini tuh gimana sih gitu ininya, sejarahnya rumah ini. Nah, kebetulan istriku tuh gini mas, kayak bisa tahu suatu kejadian di masa lalu kalau dia ngelihat tempat kejadian itu gitu. Ngerti, mas? Oh jadi kejadian masa lalu yang terjadi di rumah itu istri tahu lah gitu ya? Iya bisa tahu gitu. Misalkan istriku lagi di bangunan mana gitu, nah dia bisa tahu ininya masa lalunya gitu. Nah kebetulan jadi di tempatku itu ada banyak sosok mas katanya. Ada yang pertama tuh ada sosok kayak perempuan kayak pakai baju sekolah gitu. Iya. Di kamar mandi di Opuro tuh dia sering nangis gitu, pokoknya sering nangis kan. Nah jadi ini kenapa bisa tahu ya di Opuro karena aku ngejelajahin semua ini ya. Apa tuh pakai video call gitu ke istriku jadi tahu. Nah dia tuh nangis katanya. Kenapa nangis kan? Jadi istriku juga bisa kayak komunikasi dengan itu lewat video call gitu kan. Nah, di komunikasi itu kenapa bisa gitu katanya. Ternyata waktu sebelum perumahan itu jadi tuh pernah ada kejadian dia tuh dilecehin gitu mas sama pemuda. Habis dilecehin dibunuh gitu. Oh zaman dulu berarti di situ ya? Dulu tuh karena itu tuh masih tanah ya kosong gitu mas, lapang gitu. Iya. Nah, situ makanya dia nangis gitu kan. Cuman dia sering keluar masuk katanya. Nah terus ya yang cerita lainnya sih di situ pas aku keliling tuh ada sosok kayak bayangan gitu mas. Dia tuh waktu disorot katanya tuh kan naik ke lantai 2 gitu. Nah nanti pas sudah kita ke lantai 2, waktu aku ke lantai 2 disorot lagi, lari lagi gitu. Ada kayak gitu. Terus ada juga hantu ini mas, biksu gitu mas. Biksu. Jadi itu katanya tuh badannya gede gitu mas ya, 2 meter lebih, kayak pakai tasbih gede katanya, kata istriku tuh gede. Dan ternyata hantu itu hantu Jepang yang ngomongnya bahasa Jepang loh mas. Iya. Aku baru tahu gitu loh. Kayak aku tuh bisa ternyata bahasa Jepang juga gitu. Bisa diajak ngobrol kan ya. Nah yang anehnya tuh ini mas, kan itu hantu itu kan yang biksu itu kan aku belum pernah cerita siapa-siapa kan ya. Nah waktu itu tuh Kohaiku kan aku lagi kerja sama dia. Dia cerita katanya dia mimpi katanya, di mimpi itu tuh dia lagi di WC. Pas lagi di WC tuh kayak ada yang ngintai dia, sosoknya tuh biksu gitu, kayak biksu itu botak gitu gede. Terus dia lari ke atas ke kamar di mimpi itu. Ada lagi katanya.
aku kan kaget ya pas dia cerita gitu. Iya, Lah, sementara belum pernah cerita iya, kan? makanya lah kata aku teh, itu serius mimpi gitu kata aku tuh. Ah, itu emang bener loh ada kata aku tuh. Itu yang dilihat istriku kata. Lah yang bener katanya. Iya bener. Lah kok bisa gitu kan? Ya itu anehnya tuh mas. Kan kalau emang ini kok bisa kebetulan kan aneh gitu. Iya, benar. Aneh kan di situ anehnya. Nah, terus juga di WC katanya mas, ada yang suka ngejilat-jilat WC loh. Oh, Jadi kayak pembersih WC berarti. iya pembersih WC. Tadi udah panjang katanya. Jadi ya mungkin gara-gara ini ya jorok kayak bagaimana ya. Iya. Gitu. Kan tahu sendiri yang kayak itu suka emang ini jorok-jorok gitu. Ya gitu. Pernah juga tuh aku pulang lembur. Heeh. Pulang lembur tuh aku berdua ini buka pintu kan, ternyata di dapur tuh, jadi kan aku masuk tuh ya koridor, terus kayak ada ada pintu menuju dapur. Iya. Nah di pintu menuju dapur gitu kayak ada kaki gitu mas, kayak selonjor gitu. Kayak nampakin gitu kaki, cuman kaki warnanya kayak kuning emas gitu. Aku kaget kan, langsung aku kejar aja kan ke dapur, ya nggak ada. Nggak ada? Iya nggak ada, udah. Oh. Bisa gitu, aneh. Kayak banyak kejadian. Oh iya, jadi gini mas, lupa aku cerita. Jadi waktu pertama masuk rumah itu tuh, waktu pindahan, ternyata di pintu masuknya tuh di atasnya tuh ada semacam jimat orang Jepang itu. Kata senseiku itu kayak penangkal setan gitu. Setan versi Jepang katanya. Nah, mungkin ada hubungannya kali ya itu sama kejadian-kejadian sama ini. Jadi jimat tuh dibuang nggak? Kayaknya belum mas. Belum. Kayaknya. Setahu aku kayaknya belum deh kayaknya. Gitu mas. Serem juga rumahnya. Waduh, rumahnya kayak rumah jadul gitu mas. Dua. Aduh. Tapi kalau ketemu langsung tuh ya paling sebatas kaki gitu, ketemu wajah nggak pernah lah ya. Ketemu wajah, oh ini mas, aku lagi tidur. Sering itu. Mas tahu ketindihan ini? Iya tahu. Ketindihan. Aku sering tuh mas, sering ketindihan. Wah, yang dulu itu pas aku ketindihan itu ya biasa malam-malam gitu kan, aku sadar itu kan, ya biasa bisa lihat kan, cuman nggak bisa gerak kan, tahu sendiri kan kalau itu tuh kayak ada bayangan hitam gitu biasa gitu kan, kayak ngeliatin gitu kan, makin deket gitu kan, nah gitulah gitu. Nanti tuh dia kalau kita buka mata tuh ya dia makin dekat, tapi kalau kita merem gitu ya dia kayak teriak gitu mas. Oh, kalau kita buka mata dia deket. Iya makin deket kan, kayak ngeri gitu kan. Walaupun kita gak takut, tapi kan kalau dalam posisi itu kalau gitu mending merem aja. Merem, tapi itu teriak mas. Kayak teriak orang histeris gak sih? Kayak gak nyaman, dibikin gak nyaman itu. Iya. Iya kan? Jadi kayak serba salah. Serba salah loh. Nah, aku yang terbaru juga aku ditindihin lagi. Cuma bedanya pas ditindihin tuh itu keras loh mas. Aku kan miring ya, ngadep tembok tuh. Dipegang tangan aku mas, dipegang loh, pegang tangan aku, keras tangannya tuh, tangan si itunya tuh dingin, warnanya tuh kayak pucet gitu, abu pucet gitu, gitu loh. Cewek cowok? Kayak dari perawakan tangan sih kayak cewek loh. Berarti dia minta jatah. Aduh sayang sekali nggak dimanfaatkan kalau begitu kan. Tidak bisa gerak mas. Harus ditanya mau apa gitu kan. Kalau penawarannya cocok dilayanin gitu kan. Gawat aduh. Mana tahu kan ketemu begitu ya minta nomor togel ya kan. Nomor bingo di Jepang ya. Takarakuji kan ada resmi di sini kan. Nah, ketemu Takarakuji Chodai gitu kan. Minta nomor togel dulu kan enak. Ini boncos nggak mas? Aduh. Pernah juga mas, ada juga cerita di sini. Kan aku excited ya karena ya, istriku bisa itu kan. Jadi kayak aku kayak seru nih betulan. Aku keliling-keliling aja kan Kisosaki ini. Iya. Kebetulan kayak ada bekas onsen terbengkalai gitu, kosong. Tahu. Tahu ya kan? Tahu. Nah, di dekat itu mau bikin masjid kan? Oh di situ mah bikin masjid. Kalau nggak salah ya. Nah di situ apa namanya? Wah, ini kayaknya
terbengkalai nih kan. Nah aku video call aja sama istriku kan, video call ternyata itu banyak mas. Pas sebelum masuk pun aku udah video call kan, kayak udah video call. Aku masuk, itu katanya tuh Damitnya katanya pada kaget, katanya kok ada manusia masuk katanya gitu. Kata istriku, dimulai ada ini katanya, ada sosok kepalanya bayi 2 gitu, badannya 1 gede. Nah ya tuh aneh aja gitu mas, bisa gimana ya, ya tadi kepalanya bayi badannya gede gitu kan. Iya, Baby Hui ya? Baby Hui apa? Itu waduh, film kartun yang bayi bebek yang gede. Yang mana? Oh iya yang di TPI. Iya Ya tuh, kayak gitu mas, banyak sih mas. Ada yang ini katanya matanya di pantat. Berarti kayak ini hantu-hantu di komik Jepang tuh lah ya? Iya, ternyata kayak bener ya gitu. Kira mana ini ya gitu. Berarti beda negara, beda versi hantunya kan? Beda versi hantunya ya, bener ya. Aneh loh. Ya aku pun pernah juga ketemu sama ada dulu cewek. Nah dia cerita dia ketemu hantu yang lehernya panjang. Iya tahu yang legenda Jepang itu ya. Gimana? Nah dia pernah ketemu itu, tapi cerita aslinya aku udah lupa sih. Tapi dia ketemu itu pas Obong, pas festival, pas musim panas kan. Habis itu aku udah lupa cerita. Berarti kan hantu itu sesuai daerah berarti ya kan? Iya, daerah. Berarti hantu Indonesia nggak ada sini ya, tuyul, apa kuntilanak, nggak ada lah ya. Nggak ada. Tapi kalau ini mas, apa namanya, pernah juga di ini ada kayak kuntilanak itu mas. Cuman mungkin sebutnya bukan kuntilanak kali ya. Iya kan orang sini sebutnya sadako kan? Iya sadako ya. Kalau kita sedekah gitu. Iya. Cuman kayaknya kalau yang kuntilanak itu kayak umum ya di semua negara ada. Iya. Kan, tapi beda sebutannya. Beda aja. Sebutan aja. Kalau bentuknya mungkin nggak jauh beda ya kan? Nggak jauh beda. Cuman perempuan rambut panjang pakai gaun putih. Itu berarti hantu internasional berarti kuntilanak. Iya internasional itu. Bebas bukan hantu itu. Lokal ya kan? Bebas visa itu. Bebas visa. Aja. Permanen resident mungkin dari sini ya kan. Aduh. Jadi Mas Bobby teringatku ya. Ini kita lain cerita dulu dari hantu tadi ya. Sekarang kerjanya bagian apa Mas Bobby? Bagian assembly Mas. Merakit gitu. Oh, perakitan berarti? Iya, perakitan. Perakitan apa tuh, Sobi? Perakitan palet, Mas. Iya. Palet buat inilah berarti ya, buat ngangkat-ngangkat barang gitu kan? Iya, ngangkat barang gitu. Meskipun ini bidang keahliannya pengepakan. Ya kan ya masih masuk juga sih. Palet kan buat ngepakin. Iya sih, betul. Masih ya masih, boleh lah. Boleh lah. Diakal-akalin. Iya kan? Iya. Boleh lah dimasuk-masukin. Kalau berat nggak kerja Mas Bobby? Berat sih Mas, lumayan. Pernah sampai ini ya, punggung tuh nih, posisi itu nyampe kayak sakitnya nggak hilang-hilang, pernah tuh Mas. Pernah gitu. Kayaknya salah teknik apa emang salah angkat lah ya. Salah angkat itu apa emang gimana gitu ya, kayak nggak hilang-hilang. Pernah ketembak juga tanganku Mas. Oh, ketembak paku? Iya, ketembak mesin tembak paku ya. Paku? Iya. Wah, tembus dong? Waduh, tembus Mas. Dari ini sampai sini, kan masih ada bekasnya tuh. Tapi urat-urat nggak ada yang kena kan? Nggak tahu kan, ini jahitan itu kan. Nggak tahu tuh. Tembus sampai sini? Sampai sini tuh. Gini aja. Untung nggak jadiin palet sekalian gitu kan? Ya nggak, untungnya nggak kena palet itu, jadi kan nggak gitu. Jadi ceritanya tuh tembakannya kan rusak kan si moncongnya. Aku benerin aja kan ditarik gitu. Iya. Taunya meskipun pelatuknya nggak aku tembak, tapi tembak sendiri gitu, apesnya gitu Mas. Oh, berarti senjata otomatis nih? Harusnya di pelatuknya tembak baru. Iya. Gitu. Ini enggak, tapi tiba-tiba nembak gitu pas aku tarik pelatuknya. Situ sih Mas. Mungkin lagi ini ya, apes.
Ada cabut dulu itunya, apa namanya, selangnya kan, selang kompresornya biar aman. Itu mas. Dengan kerja begitu Mas Bobi, kira-kira nih ya, yang gak usah disebutin pastinya, per bulannya itu dapat berapa lah? Wah, per bulannya tuh rata-rata aja mas. Iya ya, basicnya aja lah kan. Basic ya. Kalau kotornya tuh sekitaran 163 lah mas. Berarti sekitar 17 juta ya? Iya, kotor ya, belum dipotong. Buat palet loh. Buat palet. 17 juta. Iya, buat palet. Jadi kalau di Indonesia tukang kayu berapa gaji ya? Kayaknya nggak pakai UMR ini. Oh, ini tukang kayu itu. Di ini banyak soalnya di arah Cikarang, Karawang. Banyak gitu tuh. Ada kan? Pasti iya, ada perusahaan pembuatan palet juga di Indonesia kan? Tahu aku. Nah, jadi gitu Senpai Tachi, buat palet di Jepang itu gajinya itu 17 juta sebulan. Nah, berminat enggak buat ke Jepang? Tapi ya dengar sendiri kan ceritanya, tangan jebol, pinggang sakit ya kan. Jadi waktu pinggang sakit Mas Bobi, pijat plus enggak? Boleh. Aku pijat ini aja, pijat manual sama tangan sendiri. Bukannya naik. Oh, berarti agak inilah ya. Iya, enggak aku, aduh. Harusnya bisa tuh lapor perusahaan buat bisa obat pijat kan? Bisa ya? Bisa kan, lapor perusahaan, lapor Kumiai kan, mau berobat pinggang sakit, harusnya bisa sih. Bisa ya? Itu karena Mas Bobi sendiri kan punya asuransi kan? Iya sih. Bisa minta antar aja berarti ya? Iya, minta antar aja kan. Sendiri. Ya biaya kan 30% berapa lah kan? Cuman ya resiko libur. Iya sih. Ya namanya perantau mas ya, kayak sakit ya, apa? Kalau sakit jangan dilapor ke kampung ya kan? Iya. Kalau senang boleh dilapor ke kampung. Nanti lapor ke kampung banyak yang ini. Iya. Di sini sakitnya 1, dilapor ke kampung jadi 5 itu. 5 ya. Yang ininya mikirnya. Iya. Jadi kan lebih baik kita nggak ngasih beban pikiran. Iya. Nah, kita juga santai ya kan, ya, walaupun kita nahanin sakit gitu kan. Tapi kan yang penting kampung kan lihatnya kita, wah ini anak senang gemuk di Jepang ya kan. Jadi sudah banyaklah pengalaman di Jepang Mas Bobi ya. Ya banyak mas, suka duka banyak. Nextnya rencana pindah kemana Mas Bobi? Pindah ke Sigakeng mas. Oh, pindah ke Sigakeng? Iya, Sigakeng. Itu perusahaan palet juga enggak? Bukan, perusahaan ini pembuatan radiator mobil. Berarti peleburan bukan? Peleburan mas. Dan juga katanya tuh di situ ada semua bidang. Semua bidang tuh ada mas. Peleburan ada. Iya, kayak pengelasan ada. Ada. Kogi hosonya ada, pengepakan ada ya. Katanya sih gitu. Oke lah Mas Bobi, kalau begitu selamat ya di tempat yang baru. Kapan kira-kira pindah? 30 Agustus mas. 30 Agustus. Berarti di sana udah oke lah ya? Udah oke. Udah wawancara juga. Udah wawancara, udah tinggal cabut aja lah ya? Cabut lah, gak sabar nih. Lebih oke semua soalnya di sana. Iya benar-benar. Oke lah kalau begitu, sepertinya sampai di sini obrolan kita ya di podcast Jepang. Oke Senpai Tachi, untuk mengetahui sisi-sisi Jepang selain yang lainnya, mungkin boleh Senpai Tachi subscribe, like dan share channel Ojol Japan. Oke, sampai di sini pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.